Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam kita mengenal berbagai macam ikatan persaudaraan. Ada yang disebut dengan ikatan persaudaraan berdasarkan keturunan, ukhuwah nasabiyah. Kita juga mengenal istilah persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Kita juga mengenal istilah persaudaraan setanah air, ukhuwah watoniyah. Dan kita mengenal persaudaraan sesama muslim, ukhuwah islamiyah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ini kita mendapati berita bagaimana kondisi saudara-saudara kita, saudara muslim kita di Palestina yang non jauh di sana tapi insya Allah dekat di hati kita, karena mereka saudara seiman, seakidah dengan kita. Mereka menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan akibat diserang, dibombardir oleh Israel. Rumah, infrastruktur, masjid, dan berbagai macam fasilitas hancur akibat bombardir serangan dari Israel. Kita yang berada di sini sebagai sama muslim, tentunya kita merasakan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada yang anaknya meninggal dunia, ada yang suaminya meninggal dunia, ada yang saudaranya meninggal dunia. Merasakan pedih mereka. Kita di sini juga merasakan hal yang sama. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai hari ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel laknatullah sampai saat ini terus dilakukan. Kita merasakan kondisi kepedihan mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dan,
menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau di Palestina, saudara-saudara kita sakit akibat serangan, bombardir yang dilakukan oleh Israel, kita merasakan. Karena itulah Rasulullah menggambarkan sesama muslim itu saudara. Kalbunyan, seperti bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bentuk solidaritas kita merasakan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, apa yang kita lakukan? Kita datang ke sana? Tentu tidak. Kita tidak tahu medan. Tapi banyak yang bisa kita lakukan di negeri ini sebagai bentuk solidaritas kita sesama muslim, yasuddu ba'dum ba'dan, yang menguatkan satu sama lainnya. Juga sebagai bentuk idkhalus surur ala qalbil mu'min, memberikan rasa kegembiraan kepada hati orang mukmin yang ada di Palestina yang pada saat ini mengalami kesedihan-kesedihan. Apa yang bisa kita lakukan jamaah rahimakumullah? Tentu yang pertama adalah doa. Bantuan doa ini hal yang paling minimalis, tetapi oleh Rasulullah SAW dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ikhtiar secara fisikly sudah dilakukan oleh tentara Palestina, oleh Hamas, untuk merebut Al-Aqsa dari cengkraman Yahudi Israel. Mereka melakukan secara fisikly. Kita bantu doa agar mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemenangan itu ada di pihak kita, kaum muslimin, dan Al-Aqsa dibebaskan dari mereka. Kita berdoa di tempat dan waktu yang mustajabah, dan kita serukan kepada seluruh masjid setiap habis salat fardu. Kita serukan untuk qunut nazilah di rakaat terakhir. Setelah rukuk kita bacakan qunut nazilah. Jika kita merujuk apa yang disampaikan oleh Wahbah Jukhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di sana disebutkan bagaimana kita membaca qunut nazilah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansur ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladzina yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma khalifun baina kalimatihim wa jaljil aqdamahum wa anjil bihim ba'saka alladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qunut nazilah yang ditulis oleh Wahbah Jukhaili. Ya Allah, ampunilah Allahumma lil mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa alif baina qulubihim, tautkanlah hati antara hati mereka. Wa aslih wa tabainihim, perbaikilah di antara mereka. Wansur ala aduwika, dan tolonglah atas musuhmu, wa aduhim, dan musuh-musuh mereka. Allahumma al'an kafarata alil kitab, ya Allah, laknatlah orang-orang kafir ahli kitab, alladzina yukadzibuna rusulaka, orang-orang yang mendustakan utusanmu, wa yuqatiluna awliya'aka, dan yang telah membunuh kekasihmu. Allahumma khalifun baina kalimatihim, ya Allah, gagapkanlah di antara kalimat mereka. Wa jaljil aqdamahum, berantakanlah kekuatan mereka. Wa anjil bihim ba'saka, dan turunkanlah adabmu. Alladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin, yang tidak akan tertolak bagi kaum yang mendusta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa qunut nazilah yang kita baca setiap habis sholat fardu di rakaat terakhir setelah kita rukuk. Kita serukan kepada seluruh masjid untuk membaca qunut ini supaya kaum muslimin di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan Al-Aqsa bisa kita rebut. Kemudian yang kedua, bantuan donasi.
Jamaah rahimakumullah. Saudara-saudara kita tentunya membutuhkan banyak hal, dalam hal makanan, dalam hal pakaian. Rumah mereka hancur, mereka berada di tenda-tenda, kedinginan, makanan juga kesusahan. Maka infakkan sebagian harta kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kamu infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuhu, dan dia Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Donasi, salurkan donasi kita, infak kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, di lembaga-lembaga yang resmi, di Lajismu, insya Allah akan disalurkan kepada yang berkenan. Kemudian yang ketiga, ini bagian dari sikap kita sebagai seorang muslim, harus menyatakan dengan tegas kita mengutuk segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh orang Yahudi Israel terhadap Palestina. Kita mengutuk dengan sikap itu. Ini bagian sikap perjuangan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, minimal dengan sikap kita, kita mengutuk segala penjajahan, kita mengutuk segala penindasan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel terhadap Palestina, membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua. Ini bagian dari sikap perjuangan kita. Yansurukum, pasti Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukanmu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa kemudian kita punya sikap yang demikian itu terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Karena di Palestina ada satu masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Yang kedua, di Palestina ada Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah SAW pernah menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat selama 17 bulan. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah titik akhir ketika Isra dan titik awal ketika Mi'raj. Inilah kenapa kemudian kita harus bersikap agar Masjidil Aqsa bisa dibebaskan dari cengkraman Israel. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alli baina qulubihim wa aslik dzata bainihim wansur ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladzina yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma khalifun baina kalimatihim wa jaljim aqdamahum wa anjil bihim ba'saka alladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansuna al-qawmil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.